Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Mas Nanda, dipersilahkan. Baik, sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sudah makan siang? Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya padaan? Ya, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Sistem pencernaan manusia. Organ-organ saluran sistem. Nah, ya benar, kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia, lebih spesifiknya yaitu organ-organ yang terdapat pada saluran sistem pencernaan manusia. Oh ya, Ibu mau nanya, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Baik, udah siap ya kita mau belajar? Siap, Bu. Baik, yang pertama Ibu kasih. Coba Mbak Meji dibaca. Mengapa kita butuh makan? Bagaimana proses makanan dicerna di dalam tubuh kita? Ada yang tahu nggak kenapa sih kita butuh makan? Supaya ada tenaga. Biar energi, berenergi. Iya, benar, ada ya sumber energi untuk aktivitas. Terus ada lagi, ada yang tahu? Metabolisme. Ya, terus kalau kita mau melakukan aktivitas, kita kan membutuhkan apa? Energi. Energi itu dapatnya kita dari mana? Nah, betul, dari makanan, dari minuman juga itu buat membantu kita mendapatkan energi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mengapa kita butuh makan? Karena kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi bisa diperoleh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang nantinya diolah menjadi energi di tubuh kita. Nah, proses makanan dicerna yaitu melalui organ-organ saluran sistem pencernaan yang terdiri dari Mulut. ya, terus Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Anus. betul, pinter ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini ada pengertian sistem pencernaan makanan. Ayo Mbak Egi dibaca, Mbak. Sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Ya, udah Mbak, udah. Jadi proses sistem pencernaan manusia sendiri itu makanan yang kita masukkan dalam mulut itu kan masih berbentuknya kayak seperti nasi itu kan masih utuh ya. Jadi kan kita perlu proses mengolahnya, yaitu kan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang terakhir. Nah, dalam sistem pencernaan makanan ini kan terdapat dua, secara mekanik dan secara kimiawi. Ya Mbak Pauline, pencernaan secara mekanik apa? Pencernaan secara mekanik yaitu perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus menggunakan gigi. Betul. Nah, yang selanjutnya itu ada pencernaan secara kimiawi, yaitu perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, yang pertama ini ada organ mulut ya. Di dalam mulut ini terdapat gigi, kelenjar ludah, sama lidah. Nah, pada organ mulut ini terjadi proses pencernaan dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut.
di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu, yaitu yang terdapat pada gambar di depan ini. Nah, pada organ mulut ini terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pitialin, dan juga enzim maltase. Yang selanjutnya itu ada kerongkongan. Dari mulut dilanjut ke kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, nah yang ketiga itu ada lambung. Terjadi proses pencernaan secara mekanik di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Di lambung ini terdapat pencernaan apa, Nana? Mekanik, kimia, Enzimnya, contoh enzimnya apa? Yang berfungsi? Mengubah protein menjadi asam amino. Nah, benar. Tadi yang pertama apa? Organ-organnya, ada yang ingat? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, Besar dan anus. Nah, ini masih yang ketiga. Yang keempat, ada usus halus. Usus halus ini merupakan penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdapat 3. Di sini kelihatan kan anak-anak? kelihatan Bu. Ada yang bisa nyebutin apa aja? Baik, selanjutnya ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. yang berfungsi untuk apa? menghasilkan vitamin. Proses pembusukan. Ya, menghasilkan vitamin K juga benar. Kuman. Coba ada yang bisa mengurutkan dari awal tadi, biar paham. Mulut, Ya, Mbak Paulin? kerongkongan, Ya. lambung, usus halus, usus besar. Jadi di usus besar ini bagian-bagiannya ada bagian mendatar, bagian naik, bagian menurun, usus buntu di ini. Terus yang selanjutnya itu ada rektum. Nah, yang terakhir itu ada anus. Anus berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter pada rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nggak ada Bu. Cukup Bu. Baik, coba kalian scan modul pembelajaran kita biar lebih paham. Ada yang bisa? Belum Bu. Ya Bu. Sinyalnya mungkin, Mbak. Sudah? Sudah Bu.
Belum, Bu. Iya Mbak, ditunggu kok. Sudah? Sudah, Bu. Nah, setelah menyekan modul dan Ibu jelaskan tadi, Ibu ada tugas dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu jelaskan di sini kan Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, materinya itu sistem pencernaan atau lebih tepatnya itu mengambilnya di organ-organ saluran sistem pencernaan dan fungsinya. Nah, di sini kan ada ini diisi nama kelompok dan mata pelajaran kelas. Terus di sini ada alat bahannya sama langkah-langkahnya diisi di sini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Pura-pura nulis ya. Itu tuh. Pura-pura nulis sih. Diisi ya. Ya, Bu. Itu Mbak gabung sama temennya. Gabung Mbak sama temennya ya. Sini Mas gabung sama temennya. Sini, Kak. Ini ada. Ada yang ditanyain nggak? Oh ya sini aja Mas nih. Yang ini gimana itu, Bu? Ini kan ada gambarnya nih. Ini ya bagiannya diisi di sini. Ini fungsinya buat apa? Diisi juga. Yang dijelasin Ibu tadi ya, Bu, berarti fungsinya, Bu. Iya. Yang tadi di modul pembelajaran yang kalian scan itu juga ada materi-materinya lebih lengkapnya lagi. Ini kelompok 1 ya Mbak. Udah, Bu. Ini kelompok 2. Sudah, Bu. Ini kelompok 3. Udah. Udah selesai semua? Sudah, Bu. Baik. Biar lebih paham, salah satu perwakilan deh bisa maju menyebutkan organnya apa aja sama fungsinya. Yang bersedia nanti Ibu udah kasih nilai tambahan. Nggak ada yang maju nih, Ibu panggil ya. Yang belum pernah maju, Bu. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Biar teman-temannya tahu, teman-temannya nyimak ya. Iya. Teman-temannya nyimak, ayo. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1. Dikasih tau gini, Mbak. Iya. Jadi untuk yang nomor 1 itu nama organnya yaitu mulut, yaitu berfungsi untuk proses mekanik dan kimia awal masuk. Kemudian yang kedua itu ada kerongkongan, berfungsi sebagai jalannya makanan. Kemudian yang nomor 3 itu ada lambung. Lambung ini berfungsi untuk memecah makanan agar lebih halus lagi. Dan untuk usus halus ini berfungsi, untuk yang keempat ini ada usus halus dan berfungsi untuk menyerap nutrisi. Selanjutnya di usus besar. Di usus besar ini berfungsi untuk menyerap vitamin. Dan yang terakhir ini ada anus, yaitu tempat pembuangan heces. Ini itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Tepuk tangan buat temannya. Baik, itu tadi yang seru nggak pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Kita bisa pelajari tentang sistem pencernaan. Kita butuh makan. Ya, Organ-organ yang dipakai untuk mencerna makanan. ya. Ada apa aja Mbak Meji? Biar ingat. Mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada Usus, usus, ada anus. Usus halus, usus Ya, besar, usus halus, anus. anus. Paham ya? Ya, Bu. Sini, dikumpul dulu.
Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sistem pencernaan itu apa? Tadi yang Ibu jelasin. Yang pertama, jadi sistem pencernaan itu merupakan mengubah makanan dari ukuran besar ke kecil serta memecah molekul menjadi lebih sederhana. Dan organ-organnya terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar. Baik, sudah paham anak-anak? Baik, untuk tugasnya nanti Ibu kirim lewat WA, ada tugas tambahan. Mohon maaf jika Ibu ada kata-kata salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.